Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kelas Pak Aan? Semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam penelitian kita sering bekerja dengan sampel untuk memahami populasi yang lebih besar. Sederhananya, sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Memilih teknik yang tepat sangat penting untuk hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Secara umum, ada dua kategori sampling, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kategori yang pertama, yakni probability sampling. Probability sampling memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Teknik sampling yang biasa digunakan untuk probability sampling antara lain, simple random sampling, atau pengambilan sampel acak sederhana, systematic sampling, atau pengambilan sampel sistematis, stratified sampling, atau pengambilan sampel berlapis, dan cluster sampling, atau sampel kelompok. Simple random sampling itu seperti mengundi nama dari dalam topi. Ini adalah teknik sampling yang menghendaki setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, seperti setiap kertas dalam topi memiliki peluang yang sama untuk diambil. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ini memastikan bahwa proses pemilihan adil dan tidak bias, memberi setiap orang kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Bayangkan kita ingin survei kepuasan mahasiswa di universitas dengan 10.000 mahasiswa. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, kita perlu memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Menggunakan simple random sampling, kita akan secara acak memilih 500 mahasiswa untuk mewakili seluruh mahasiswa. Pemilihan acak ini membantu dalam menangkap beragam pendapat dan pengalaman. Teknik ini sederhana dan tidak bias, membuatnya cocok untuk populasi besar. Ini menghilangkan segala bentuk favoritisme atau bias, memastikan bahwa sampel benar-benar mewakili populasi. Namun, ini mungkin bukan yang paling efisien jika kita membutuhkan representasi dari subkelompok tertentu dalam populasi. Dalam kasus seperti itu, teknik sampling lain mungkin lebih tepat untuk memastikan semua subkelompok terwakili secara memadai. Kedua adalah systematic sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen ke-K dalam populasi dipilih sebagai sampel setelah elemen pertama dipilih secara acak. Sederhananya, kita mengambil satu elemen secara acak sebagai titik awal, lalu memilih setiap elemen ke-K setelahnya hingga mencapai jumlah sampel yang diinginkan. Contoh sederhananya, misalkan kita ingin mengambil sampel 10 siswa dari sebuah kelas yang berjumlah 50 siswa. Langkah-langkahnya adalah: pertama, tentukan interval K, jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel yang diinginkan. 50 siswa plus siswa = 5. Jadi, kita akan memilih setiap siswa ke-5. Kedua, pilih angka acak sebagai titik awal. Misal kita mendapatkan angka 3. Ketiga, ambil sampel, mulai dari siswa ke-3, kemudian siswa ke-8, 11, 18, dan seterusnya, hingga mendapatkan 10 siswa. Teknik ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan simple random sampling, terutama untuk populasi yang besar. Selain itu, jika populasi terdistribusi secara merata, sampel sistematis cenderung memberikan representasi yang baik dari seluruh populasi. Selanjutnya adalah stratified sampling. Teknik sampling ini melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik bersama seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, atau latar belakang pendidikan. Teknik ini sangat berguna ketika populasi beragam dan kita ingin memastikan bahwa setiap subkelompok terwakili secara memadai dalam sampel. Setelah membagi populasi menjadi strata yang berbeda ini, kita kemudian secara acak memilih sampel dari setiap stratum. Pemilihan acak ini membantu menghilangkan bias dan memastikan bahwa sampel representatif dari seluruh populasi. Katakanlah kita ingin mempelajari dampak metode pembelaharan baru terhadap prestasi siswa. Untuk melakukan ini secara efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tingkat prestasi akademik di antara siswa. Kita dapat membagi siswa menjadi strata berdasarkan prestasi akademik mereka sebelumnya, tinggi, rata-rata, dan rendah. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana metode pengajaran baru memengaruhi siswa di berbagai tingkat kinerja. Kemudian,
kita akan secara acak memilih siswa dari setiap stratum untuk memastikan representasi dari berbagai tingkat kinerja. Pemilihan acak ini sangat penting untuk validitas penelitian kita. Teknik sampling ini memastikan representasi dari semua subkelompok dan memberikan wawasan tentang karakteristik setiap kelompok. Dengan melakukan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat dan dapat digeneralisasikan tentang efektivitas metode pengajaran baru di seluruh populasi siswa. Keempat adalah cluster sampling, sebuah teknik pengambilan sampel yang berfokus pada kelompok dalam populasi. Cluster sampling melibatkan pembagian populasi menjadi beberapa cluster, memilih secara acak beberapa cluster, dan kemudian mengambil sampel semua individu dalam cluster yang dipilih. Misalnya, jika kita ingin mempelajari efektivitas kampanye kesehatan baru di suatu kota, kita dapat membagi kota menjadi beberapa cluster berdasarkan lingkungan. Kemudian kita akan secara acak memilih beberapa lingkungan dan mewawancarai semua penduduk di lingkungan yang dipilih. Pendekatan ini hemat biaya, terutama ketika berhadapan dengan populasi yang tersebar secara geografis. Selanjutnya, setelah mengetahui ragam teknik sampling tersebut, lantas bagaimanakah cara memilih teknik sampling yang tepat? Memilih teknik sampling yang tepat tergantung pada pertanyaan penelitian, anggaran, dan sumber daya yang tersedia. Sangat penting untuk memahami sifat penelitian Anda dan populasi yang Anda periksa. Metode yang berbeda menawarkan keuntungan dan keterbatasan yang unik, jadi pertimbangan yang cermat adalah kuncinya. Simple random sampling cocok untuk populasi yang besar dan homogen. Teknik ini memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk dipilih, yang membantu dalam mencapai hasil yang tidak bias. Namun, ini bisa memakan waktu dan biaya jika populasinya tersebar luas. Sampling sistematis cocok digunakan ketika elemen dalam populasi sudah memiliki urutan yang jelas. Misalnya, daftar siswa berdasarkan nomor absen, data penjualan berdasarkan tanggal. Selain itu, teknik ini dipilih untuk populasi homogen. Jika karakteristik populasi relatif homogen, sampel sistematis dapat memberikan hasil yang baik. Stratified sampling bermanfaat ketika representasi dari subkelompok tertentu sangat penting. Dengan membagi populasi menjadi strata dan mengambil sampel dari masing-masing strata, peneliti dapat memastikan bahwa semua subkelompok yang relevan terwakili secara memadai, yang mengarah pada hasil yang lebih akurat dan andal. Cluster sampling efisien untuk populasi besar yang tersebar secara geografis. Teknik ini melibatkan pembagian populasi menjadi cluster, dan kemudian secara acak memilih seluruh cluster untuk dipelajari. Ini mengurangi biaya perjalanan dan administrasi, tetapi dapat menyebabkan bias cluster. Memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing teknik sampling sangat penting untuk memilih teknik yang paling tepat untuk penelitian Anda. Setiap metode memiliki serangkaian tantangan dan manfaatnya sendiri, dan pilihannya dapat secara signifikan memengaruhi validitas dan keandalan temuan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan singkat tentang teknik-teknik probability sampling dalam penelitian ini bermanfaat untuk kalian. Nantikan sesi selanjutnya untuk non-probability sampling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.